Nah, tema kita sore ini teman-teman ya, berhaji bagi yang mampu atau yang tak mampu. Ini masih berkaitan masalah haji nih teman-teman ya. Berhaji bagi yang mampu. Nah, ini menjadi dilema di umat kita, umat muslim di negeri kita ini teman-teman ya. Apakah orang-orang yang berangkat haji ke Mekah itu termasuk orang-orang yang mampu, nah, atau yang tak mampu? Nah, ini ya, ada dua golongan ya. Apakah yang ke sana itu, yang ke Mekah itu ya, apakah termasuk orang yang mampu atau yang tak mampu? Nah, itu ya. Nah, persoalannya adalah waktu tunggu dan ongkosnya yang tak murah. Nah, perintah haji itu ya, perintah haji itu di surat ke-22, surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya ayat ke-27 ya teman-teman ya. Nah, begini bunyinya ya, serulah mereka untuk berhaji. Mereka akan datang padamu ya dengan jalan kaki atau naik unta yang kurus. Nah, begitu ya. Begitu bunyi suratnya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa dilihat ya, dibaca sendiri ya, perintah haji itu ya. Nah, teman-teman, bagi yang mampu untuk berhaji itu ya, tak ada halangan atau rintangan. Bisa saja dan kapan saja dia bisa kerjakan ya. Tapi ini yang mampu, yang bagaimana? Nah, itu mampunya, dia mampu bagaimana teman-teman ya. Yang mampu ini adalah yang mampu menggunakan akal atau kepalanya untuk berpikir dan bertanya apa artinya haji yang sesungguhnya. Bagi mereka yang mampu ya menggunakan akalnya, dia akan bertanya apa arti haji yang sesungguhnya. Haji itu adalah bertemu yang dipanggil dengan yang memanggil. Bertemu di tanah suci ya, di tanah suci manusia itu masing-masing. Nah, itu ya, bertemunya di tanah suci, di tanah suci kita masing-masing atau manusia masing-masing. Apabila masing-masing bertemu, itulah yang dinamakan haji mabrur. Begitu teman-teman ya. Nah, bagaimana yang tak bertemu? Mereka sudah ke tanah suci atau sudah berangkat ke tanah suci ke Mekah sana, tak bertemu. Nah, begitulah persoalannya teman-teman ya. Banyak jamaah yang telah ke sana menunaikan semua rukun haji di tanah suci Mekah itu ya, tetapi ya tak mendapatkan apa-apa selain hanya capek, letih, dan biaya uang yang habis. Hasilnya adalah kehampaan. Bahkan ada yang sudah berulang-ulang kali ke sana, hampir tiap tahun, tetapi tetap tak bertemu dengan yang memanggilnya. Nah, itulah soalnya teman-teman ya. Sebenarnya mereka adalah golongan yang tak mampu. Tak mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk mempertanyakan kepada diri sendiri, bertanya kepada yang gaib itu. Bertanya kepada yang gaib, ya bertanya kepada Allah itu ya. Allah itu dekat dengan dirinya. Allah itu dekat dengan dirinya ya, seperti dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Teman-teman bisa buka ya. Bunyinya begini teman-teman ya. Sesungguhnya Tuhan itu dekat. Dia mengabulkan doa-doa yang berdoa kepadanya. Nah, itu katanya. Sesungguhnya aku ini dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, itu ya. Jadi teman-teman ya, mereka yang pergi ke sana, yang jauh di sana, tetapi tak menemukan
yang memanggilnya. Artinya dia tak mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk bertemu dengan yang memanggilnya. Itu ya. Padahal yang memanggilnya itu sangat dekat. Dan sudah dekat dan mengabulkan doa-doa yang berdoa kepadanya. Nah, itulah dikatakan di surat Hud ya, surat ke-11 ayat 61, teman-teman ya. Teman-teman baca ya. Surat Hud surat 61. Nah, Allah telah mengisyaratkan di dalam surat Hud tadi ya, mengatakan aku ini dekat, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku. Nah, itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Yang kita pentingkan di sana, di waktu wukuf itu, atau di waktu menghadapnya, di depan Ka'bah atau di waktu wukuf, doa-doa yang dipanjatkan adalah doa rezeki yang banyak, doa umur panjang, doa usaha yang lancar, pangkat dan jabatan yang tinggi, atau juga jodoh. Itu yang ditampilkan doa-doa. Lupa kepada yang dasarnya. Mereka lupa bahwa semua yang diminta itu adalah urusan dirinya, dengan dirinya pula sendiri. Itu urusan kamu masing-masing, kata Allah ya. Bukan urusanku. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan atau dengan Allah di saat berhaji itu. Permintaan yang intinya lupa terucap, doa yang intinya lupa terucap, permintaan intinya untuk bertemu dengan yang memanggil terlupakan. Jadi ya, doanya yang sesungguhnya untuk bertemu dengan yang memanggil itu terlupakan. Begitulah ya. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, berhaji bagi yang mampu itu adalah berhaji di tanah suci manusia itu masing-masing. Berhaji di tanah suci yang jauh di sana adalah bagi yang tak mampu. Tak mampu menggunakan akal dan pikirannya. Tak mampu memang. Bagian tak mampu memang ujiannya ya, ujiannya sangat-sangat berat. Biaya dan lamanya waktu tunggu. Tetapi walaupun bisa mencapai waktu tunggu sampai pada wukuf di Arafah, tetapi tetap saja tak bertemu dengan yang memanggil. Mungkin saja sudah bertemu ya, tetapi tak mengenalnya, maka terliwatkanlah. Itulah yang terjadi ya, para jamaah-jamaah kita di Padang Arafah ya, yang diminta hanya urusan dunia saja, urusan kepada Allah itu sendiri terlupakan. Itulah makanya sampai di sana hanya kehampaan saja, hanya capek dan letih. Itulah yang terjadi ya. Semoga bisa dipahami ini ya. Allah itu dekat, dia mengabulkan doa-doa orang yang ingin bertemu dengannya. Begitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Begitu saja teman-teman ya. Silahkan komen yang baik dan sopan, akan kubalas pula dengan baik. Begitu teman ya. Terima kasih.